Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius. Saya mewakili kelompok 8 tentang materi pemberian kompensasi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Sini kami terdiri dari 11 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Rahman Anjas Prabowo, 3 Irfan, keempat Muhammad Rizky Nur Fadil, kelima Jessica Lestari, keenam Hari Domingo, ketujuh Dandi Arzid, 8 Joba, 9 Prawiro Putra, 10 David, 11 Merah. Materi kami tentang pemberian kompensasi. Pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua imbalan yang diterima seorang pekerja atas jasa atau hasil kerjanya pada sebuah organisasi atau perusahaan, di mana imbalan tersebut dapat berupa uang atau barang, baik langsung ataupun tidak langsung. Kemudian pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sedarmayanti. Sedarmayanti berpendapat bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Yang kedua, menurut Husein Umar. Husein Umar memperartikan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai, baik itu berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi pengobatan, asuransi, dan lain-lain. Ketiga, menurut Wibowo. Kompensasi adalah kontrak prestasi terhadap pengguna tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada perusahaan. Itulah menurut para ahli. Kemudian jenis-jenis kompensasi. Jenis kompensasi ada dua. Yang pertama, kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial terdiri dari dua. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Kemudian kompensasi non finansial terdiri dari dua jenis. Yang pertama pekerjaan, yang kedua lingkungan kerja. Di sini saya menjelaskan tentang kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibagi dua secara. Yang pertama secara langsung. Kompensasi finansial secara langsung memiliki berbagai bentuk, diantaranya gaji pokok atau upah minimum, upah prestasi, insentif yang berupa bonus, bagi hasil, komisi dan opsi saham, dan pembayaran tertangguh. Kemudian tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung yaitu kompensasi yang meliputi program yang berkaitan dengan proteksi atau asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, simpanan pensiun, upah di luar waktu kerja, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil, serta berbagai fasilitas yang dapat diakses seperti kendaraan, ruangan, gedung, dan tempat parkir. Kemudian kompensasi non finansial. Yang pertama, pembagian atas kompensasi non finansial. Yang pertama itu pekerjaan. Pada kompensasi yang berkaitan dengan pekerjaan biasanya berupa tugas-tugas yang menarik dan menantang, pemberian tanggung jawab, ujian dan apresiasi, pengakuan serta pencapaian. Yang kedua, lingkungan kerja. Sedangkan dalam lingkungan kerja, kompensasi berkaitan dengan berbagai kebijakan yang mendukung manajer maupun bawahan yang memiliki kompetensi atau partner, rekan satu tim yang kooperatif dan suasana nyaman pada lingkungan kerja. Kemudian tujuan dari kompensasi. Yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi. Kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Tiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Keempat, mengefisiensikan biaya. Kelima, memenuhi administrasi legalitas. Keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Lalu, apa yang seharusnya didapat oleh dicapai oleh sebuah organisasi dalam menerapkan sistem kompensasi?
sangat banyak. Yang pertama mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua sesuai dan mendukung strategi struktur organisasi. Ketiga, menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan. Keempat, menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas atau bahasa Inggrisnya task default yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi. Kelima, merefleksikan ekuitas atau persamaan sama dengan keadilan bagi seluruh anggota organisasi. 6. Sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu di mana organisasi berada. 7. Dapat mencapai kriteria tersebut dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan internal. Ke-8. Dapat mencapai ke-7 kriteria tersebut di atas dalam kondisi dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Kemudian kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, kesimpulannya kompensasi juga mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan. Karena tanpa adanya kompensasi, perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Salah satu tujuan kompensasi adalah memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, dan mematuhi peraturan-peraturan legal. Saran dari hasil kerja kami, kompensasi sangatlah penting bagi perusahaan. Maka dari itu kompensasi harus sangat diperhatikan oleh perusahaan. Karena jikalau masalah kompensasi tidak berjalan dengan baik, perusahaan tidak akan berkembang dengan cepat karena masalah keuangan pasti keliru. Dan bagi karyawan, apabila masalah kompensasi tidak benar, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Jadi masalah kompensasi harus diperhatikan baik-baik. Sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.